Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria Arab berusia 60 tahun bernama Hussein, mantan pilot yang hidup sendirian setelah istrinya meninggal, tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang wanita muda Indonesia bernama Zahra di sebuah coffee shop. Pertemuan singkat itu ternyata bukan yang terakhir. Beberapa hari kemudian, mereka kembali bertemu di toko buku dengan cara yang sama. Dari sana, percakapan kecil mengubah segalanya. Hussein yang merasa kesepian akhirnya menawarkan Zahra untuk bekerja di rumahnya yang besar dan sunyi. Zahra yang baru lulus kuliah menerima tawaran itu karena membutuhkan pekerjaan. Awalnya biasa saja, namun perlahan hubungan mereka berubah. Sampai akhirnya, Hussein mengungkapkan isi hatinya dan mengajak Zahra menikah. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Pagi itu, matahari bersinar lembut di langit kota Riyadh. Jalanan masih ramai dengan orang-orang yang bergegas menuju pekerjaannya, sementara aroma roti panggang dari toko-toko kecil memenuhi udara. Di salah satu toko roti sederhana, seorang pria parubaya berdiri dengan tenang menunggu pesanannya. Dialah Hussein, seorang pria Arab berusia 60 tahun, mantan pilot yang telah pensiun. Meski wajahnya menyimpan kerutan tanda usia, sorot matanya masih tegas, seperti seorang pria yang pernah menaklukkan langit. Namun di balik ketegasan itu, tersimpan kesepian yang begitu dalam. Sejak kepergian istrinya beberapa tahun lalu, hari-hari Hussein terasa kosong. Ia hanya menghabiskan waktunya di rumah besar yang sunyi, ditemani bayangan masa lalu dan kenangan yang tak pernah bisa ia lupakan. Setelah membeli roti kesukaannya, Hussein melangkah menuju sebuah coffee shop yang biasa ia datangi. Tempat itu tidak terlalu ramai, namun selalu memberi suasana tenang yang ia sukai. Hussein membuka pintu dengan perlahan, berniat untuk duduk di sudut ruangan sambil menikmati teh hangat. Namun tak disangka, di detik yang sama, seorang wanita muda mendorong pintu dari arah luar. Mereka bertabrakan cukup keras hingga membuat Hussein kehilangan keseimbangan sesaat. Wanita itu buru-buru menundukkan kepala. Wajahnya memerah karena panik. Dengan suara lirih namun jelas, ia berkata, "Maaf, saya tidak sengaja." Suaranya lembut, penuh sopan santun, membuat Hussein terdiam sejenak. Hussein menatapnya, dan di hadapannya kini berdiri seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun. Namanya Zahra, seorang perempuan asal Indonesia yang merantau untuk menuntut ilmu di negeri asing. Ia mengenakan jilbab sederhana berwarna lembut, dengan wajah yang memancarkan kecantikan alami tanpa berlebihan. Ada sesuatu pada tatapannya yang berbeda, bening, tulus, dan penuh kehangatan. Hussein seakan terbawa ke masa lalu, ketika istrinya yang telah tiada masih berada di sisinya. Tatapan mata itu begitu mirip, hingga dada Hussein terasa sesak. Untuk sesaat, ia tidak mampu berkata apa-apa. Zahra pun hanya menunduk, mencoba menghindari rasa canggung yang begitu kuat. Suasana menjadi hening, hanya suara dentingan gelas dan bisikan pelanggan lain yang terdengar di dalam coffee shop. Hussein mencoba mengendalikan dirinya lalu tersenyum kecil, membalas permintaan maaf Zahra dengan anggukan singkat. Ia berkata dengan suara rendah, "Tidak apa-apa, ini hanya kebetulan." Zahra mengangguk pelan, lalu segera melangkah masuk sambil menunduk. Hussein berjalan menuju meja, namun hatinya terasa bergetar aneh. Ia tak bisa memalingkan pikirannya dari wanita muda itu. Ada rasa asing yang perlahan menyusup, rasa yang membuatnya gelisah sekaligus hangat. Ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa seorang gadis asing bisa membuatnya merasa seperti ini? Sambil duduk di kursinya, Hussein menatap keluar jendela coffee shop. Matanya masih sesekali melirik ke arah Zahra yang sedang memesan minuman di kasir. Kenangan akan istrinya kembali membanjiri pikirannya. Tatapan, senyum, bahkan suara lembut yang dulu selalu menenangkannya. Ia menghela napas panjang, merasa seperti dipermainkan oleh takdir. Pertemuan singkat ini tak lebih dari sebuah kebetulan, namun hati kecilnya berkata ada sesuatu yang lebih besar di baliknya.
Saat Zahra mengambil minumannya dan berjalan menuju meja di sisi lain, Hussein hanya bisa menunduk. Namun jauh di lubuk hatinya, pertemuan itu meninggalkan jejak yang tak bisa ia hapus. Dan tanpa ia sadari, hari itu adalah awal dari kisah baru yang akan mengubah seluruh hidupnya. Beberapa hari setelah pertemuan singkat di coffee shop itu, Hussein masih sering teringat pada sosok Zahra. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca buku-buku lama di rumah. Namun bayangan wajah dan tatapan Zahra terus menghantuinya. Suatu siang yang cerah, Hussein memutuskan untuk pergi ke sebuah toko buku besar di pusat kota. Ia berpikir, mungkin dengan membeli bacaan baru, pikirannya bisa sedikit tenang. Toko buku itu terkenal luas dan penuh dengan pengunjung dari berbagai kalangan. Aroma kertas baru memenuhi udara, membawa ketenangan tersendiri bagi siapapun yang masuk ke dalamnya. Hussein berjalan perlahan menyusuri rak-rak buku. Tangannya menyentuh sampul demi sampul seolah mencari sesuatu yang hilang. Di sisi lain toko, Zahra juga sedang berada di sana. Ia mencari buku rujukan untuk bidang yang ia geluti semasa kuliah. Sebagai seorang perantau, Zahra terbiasa menghabiskan waktunya di toko buku, karena di sanalah ia merasa menemukan dunia baru yang penuh pengetahuan. Dengan jilbabnya yang rapi dan langkahnya yang anggun, ia menelusuri rak-rak buku tanpa menyadari bahwa takdir sedang kembali mempermainkan jalan hidupnya. Saat itu, tangannya meraih sebuah buku yang cukup tebal. Namun sebelum ia bisa memegangnya dengan erat, tubuhnya justru bertabrakan dengan seseorang dari arah berlawanan. Buku-buku yang ia pegang terjatuh berhamburan ke lantai, membuat beberapa pengunjung menoleh ke arah mereka. Zahra terkejut dan buru-buru membungkuk untuk mengambil buku-buku itu. Namun kali ini, tangan lain lebih dulu memungut buku yang jatuh di dekat kakinya. Ia mendongak, dan matanya bertemu dengan sorot mata yang sangat dikenalnya. Hussein. Wajah tua itu memandangnya dengan senyum kecil, seolah tak percaya bahwa mereka dipertemukan lagi dengan cara yang sama. Zahra tercekat, tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya kita memang sering bertemu dengan cara seperti ini, ujar Hussein dengan nada hangat namun sedikit bergetar. Zahra hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa gugup yang tiba-tiba menyeruak dalam dirinya. Mereka pun berdiri, saling menyerahkan buku yang jatuh. Setelah keheningan singkat, Hussein memecah suasana dengan menanyakan buku apa yang sedang dicari Zahra. Dengan suara lembut, Zahra menjelaskan bahwa ia baru saja menyelesaikan kuliahnya dan sedang mencari buku tambahan untuk memperdalam ilmunya. Hussein mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap kata yang keluar dari bibir Zahra adalah sesuatu yang berharga. Ia lalu berkata dengan jujur, bahwa dirinya terkesan dengan semangat Zahra yang begitu kuat meski jauh dari tanah air. Percakapan sederhana itu justru menumbuhkan keakraban yang tak mereka sangka. Seakan-akan ada jembatan tak kasat mata yang menghubungkan dua hati yang berbeda generasi itu. Di akhir percakapan, Hussein teringat akan rumah besarnya yang selalu sepi dan berantakan. Dengan hati-hati, ia berkata, "Zahra, aku sebenarnya sedang mencari seseorang untuk membantuku di rumah. Bukan pekerjaan berat, hanya sekadar membersihkan dan merapikan. Rumahku terlalu luas untuk kutangani sendiri." Zahra terdiam. Ia menunduk dan berpikir sejenak. Sebagai seorang perantau yang baru lulus, ia memang sangat membutuhkan penghasilan tambahan. Tawaran itu datang di saat yang tepat, meski terasa sedikit aneh bagi dirinya. Dengan penuh pertimbangan, Zahra akhirnya mengangguk pelan dan menjawab, "Baiklah, insyaallah saya bisa membantu." Hussein menatapnya dalam-dalam. Hatinya bergetar sekali lagi. Ia tahu, pertemuan ini bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari pertama Zahra melangkahkan kakinya ke rumah besar milik Hussein. Ia merasa seakan memasuki dunia lain. Pagar tinggi berlapis besi berdiri kokoh, dan halaman luas yang tertata rapi membuat rumah itu tampak seperti istana. Namun, begitu pintu besar dibuka, kesan megah itu berubah menjadi kesunyian yang menusuk. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan indah,
tetapi terasa dingin, seakan tak pernah disentuh oleh kehangatan. Zahra berjalan perlahan, menatap ruang tamu yang penuh perabot mewah namun berdebu. Ia bisa merasakan bahwa rumah itu telah lama kehilangan sentuhan seorang wanita. Dalam hatinya, ia berbisik, betapa sepinya tempat ini. Sementara itu, Hussein berdiri memperhatikan dari kejauhan, melihat bagaimana gadis muda itu mencoba beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pekerjaan Zahra sebenarnya tidaklah berat. Ia hanya perlu membersihkan ruangan, merapikan buku-buku di perpustakaan kecil, dan sesekali menyiapkan teh atau makanan ringan. Namun bagi Zahra, semua itu bukan sekadar pekerjaan, melainkan juga cara untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Sebagai seorang perantau, ia sering merasa sendiri. Kini, dengan bekerja di rumah itu, ia seakan menemukan rutinitas baru yang bisa menemaninya. Sementara bagi Hussein, setiap langkah Zahra di rumah itu menghadirkan nuansa berbeda. Suara langkah kecilnya di lorong, suara gesekan kain saat ia membersihkan perabot. Semua itu membuat rumah yang selama ini hening kini terdengar hidup. Meski mereka tidak banyak berbicara di awal, kehadiran Zahra perlahan mengikis rasa sepi yang telah lama bersarang di hati Hussein. Hari-hari pun berlalu. Zahra mulai terbiasa dengan pekerjaannya, dan ia selalu melakukannya dengan penuh ketelitian. Hussein memperhatikan hal itu diam-diam, terkadang dari balik pintu atau dari sudut ruangan. Ia kagum pada ketulusan Zahra, karena setiap pekerjaan yang ia lakukan seakan bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan juga bentuk pengabdian. Kadang, setelah menyajikan teh, Zahra dengan sopan bertanya apakah Hussein membutuhkan sesuatu. Hussein biasanya hanya menggeleng, tetapi dalam hati ia merasa terharu. Ia melihat dalam diri Zahra sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, ketulusan seorang perempuan yang benar-benar peduli. Dan setiap kali mata mereka bertemu, Hussein merasakan denyut halus dalam dadanya, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Perlahan-lahan, komunikasi di antara mereka mulai terbuka. Hussein yang biasanya pendiam mulai bercerita. Ia menceritakan tentang masa mudanya sebagai pilot, tentang bagaimana ia pernah terbang melintasi gurun, laut, hingga pegunungan. Sesekali ia tersenyum mengenang kisah-kisah itu, dan Zahra mendengarkan dengan penuh perhatian. Baginya, cerita-cerita itu seperti dongeng yang menghidupkan imajinasinya. Namun di balik kisah-kisah itu, ada luka yang tak bisa disembunyikan. Saat Hussein bercerita tentang istrinya yang telah tiada, suaranya selalu bergetar, dan matanya memandang jauh keluar jendela. Zahra hanya bisa terdiam, lalu berkata dengan lembut, "Semoga Allah merahmati beliau." Kata-kata sederhana itu membuat hati Hussein terasa hangat, seolah luka lamanya sedikit terobati. Hari demi hari, rumah itu semakin terasa berbeda. Tidak lagi sekadar bangunan megah yang kosong, tetapi menjadi tempat yang mulai berisi kehidupan. Ada doa yang terdengar lirih dari Zahra setiap pagi. Ada tawa kecil yang kadang pecah saat mereka berbincang ringan, dan ada kedamaian yang terasa saat mereka berbagi diam bersama. Hussein tahu, perubahan ini terjadi bukan karena ia sendiri, melainkan karena kehadiran Zahra. Gadis muda itu membawa cahaya baru, sesuatu yang tak pernah ia sangka akan kembali hadir di usia senjanya. Dan di dalam hatinya, Hussein mulai menyadari bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar rasa nyaman, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Namun ia memilih untuk memendamnya, karena takut menyakiti, takut salah, dan takut jika ternyata semua ini hanya perasaan sepihak belaka. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang berbeda. Rumah yang dulunya hanya dihiasi suara jam dinding dan derit pintu, kini mulai terisi dengan percakapan ringan antara Hussein dan Zahra. Setiap pagi, Zahra datang dengan senyum lembut, menyapa Hussein dengan sopan, lalu mulai menjalani pekerjaannya. Hussein seringkali duduk di ruang tamu, memperhatikan bagaimana gadis itu bergerak dengan penuh ketelitian. Ia memperhatikan cara Zahra menata bunga di vas, menyapu lantai dengan hati-hati, dan sesekali bersenandung pelan. Semua itu adalah hal-hal kecil,
tetapi bagi Hussein, terasa begitu besar. Kehidupan yang semula hampa, kini perlahan memiliki warna baru. Zahra sendiri merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda di rumah itu. Meski ia hanya bekerja, namun setiap kali ia berbicara dengan Hussein, ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Ia melihat Hussein sebagai sosok ayah yang bijak, namun di balik itu, ia juga menyadari ada kesepian mendalam dalam sorot matanya. Kadang, ia merasa iba, karena meski Hussein tinggal di rumah megah, hatinya seperti tinggal di ruang yang kosong. Zahra sering meluangkan waktu lebih lama untuk mendengarkan cerita-cerita Hussein, meski ia tidak diminta. Ia sadar, pria tua itu butuh teman, butuh seseorang yang bersedia hadir tanpa menghakimi. Dan tanpa ia sadari, ia sendiri mulai merasa nyaman berada di sana. Sore itu, hujan turun dengan deras, membasahi halaman rumah besar itu. Zahra sedang membereskan buku-buku di perpustakaan kecil, sementara Hussein masuk membawa secangkir teh hangat. Kau tidak perlu membersihkan semua dalam satu hari, Zahra. Biarkan saja, rumah ini tidak akan kemana-mana, ucap Hussein sambil tersenyum. Zahra menoleh, lalu menjawab, tidak apa-apa, Tuan. Justru dengan begini, saya merasa waktu saya lebih berarti. Kalimat itu membuat hati Hussein bergetar. Ia duduk di kursi, memperhatikan Zahra yang kembali sibuk dengan rak buku. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah perasaan ini sekadar rasa terima kasih, ataukah ada cinta yang perlahan tumbuh? Malam harinya, ketika Zahra sudah pulang, Hussein duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka album foto lama, melihat wajah istrinya yang sudah tiada. Ada kesedihan yang menyeruak, namun juga ada kesadaran baru yang muncul. Ia membandingkan tatapan istrinya dengan tatapan Zahra, dan betapa miripnya keduanya. Apakah aku sedang jatuh hati lagi? Bisiknya pelan. Ia merasa bersalah, seakan mengkhianati kenangan istrinya. Namun di sisi lain, ia tahu hatinya tak bisa berbohong. Kehadiran Zahra telah menghidupkan bagian dalam dirinya yang sudah lama mati. Ia terjebak antara masa lalu yang terus membayangi dan masa depan yang perlahan memanggilnya. Hari demi hari, perasaan itu semakin kuat. Hussein mulai gelisah setiap kali Zahra pamit pulang, seakan rumah kembali kehilangan cahayanya. Ia mulai menanti kehadirannya setiap pagi, bahkan terkadang menyiapkan sesuatu hanya untuk bisa berbicara lebih lama. Zahra pun merasakan hal yang sama, meski ia berusaha menutupinya dengan sikap profesional. Namun, setiap kali mereka duduk bersama, membicarakan hal-hal sederhana, ada kehangatan yang tak bisa dipungkiri. Rumah besar itu kini tak lagi sunyi, melainkan menjadi tempat di mana dua jiwa yang sama-sama kesepian menemukan arti baru dari kebersamaan. Dan tanpa mereka sadari, takdir perlahan menyiapkan jalan menuju pengakuan yang akan mengubah segalanya. Sore itu, langit riad memancarkan cahaya jingga yang indah, seakan melukis kanvas dengan warna keemasan. Hussein duduk di teras rumahnya, memandang jauh ke horizon. Angin membawa aroma tanah yang hangat, membuat suasana terasa tenang namun penuh harapan. Zahra baru saja selesai membereskan dapur, lalu berjalan keluar sambil membawa teh hangat untuk Hussein. Ia duduk di sampingnya. Jarak mereka cukup dekat namun tetap menjaga batasan. Seketika, keheningan menyelimuti. Hanya suara burung yang kembali ke sarang yang terdengar. Dalam hati, Hussein tahu inilah saat yang tepat. Ia tidak bisa lagi menunda apa yang sudah lama bersemayam di dadanya. Dengan suara yang dalam, Hussein mulai berbicara. Zahra, ada sesuatu yang harus aku katakan. Zahra menoleh, menatapnya dengan sorot mata penuh tanda tanya. Hussein menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Sejak pertemuan kita di coffee shop, lalu di toko buku, hingga hari-hari kau bekerja di sini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Kau membuat rumah ini hidup kembali, dan lebih dari itu, kau membuat hatiku berdenyut lagi. Suaranya bergetar, namun tegas. Zahra terdiam,
Matanya membesar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia menggenggam cangkir di tangannya erat-erat, berusaha menenangkan diri dari rasa terkejut yang tiba-tiba melanda. Hussein melanjutkan dengan nada yang semakin tulus. Aku tahu, usiaku jauh lebih tua darimu. Aku tahu, orang bisa saja menganggap ini tidak wajar. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Zahra, aku mencintaimu. Matanya basah, suaranya patah di akhir kalimat. Zahra tertegun, dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah menyangka seorang pria sebijak Hussein, yang sudah berumur, akan mengucapkan kata-kata itu padanya. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah ini benar cinta? Ataukah hanya rasa iba yang selama ini ia rasakan? Namun di balik kebingungan itu, ia tahu satu hal, kehadiran Hussein juga telah memberinya rasa aman, rasa teduh yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Air mata menetes di pipi Zahra. Dengan suara bergetar, ia berkata, Tuan Hussein, saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi selama saya berada di rumah ini, saya merasakan ketenangan yang berbeda. Saya merasa dihargai, saya merasa berarti. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Saya percaya, Allah tidak pernah mempertemukan dua orang tanpa alasan. Jika ini jalan yang Allah tetapkan, maka saya menerima. Ucapannya membuat Hussein menatapnya dalam-dalam, seakan memastikan bahwa yang ia dengar bukan sekadar ilusi. Air mata pun jatuh dari matanya, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang begitu dalam. Malam itu menjadi saksi lahirnya sebuah ikatan baru. Di rumah yang dulu sunyi, kini hadir dua jiwa yang saling melengkapi, meski datang dari generasi berbeda. Bagi Hussein, Zahra adalah cahaya yang menuntunnya keluar dari gelapnya kesepian. Bagi Zahra, Hussein adalah pelindung yang memberinya rasa aman di tanah rantau. Mereka tidak tahu apa yang menanti di masa depan, tetapi mereka yakin dengan satu hal, cinta yang tulus selalu menemukan jalannya. Dan sejak saat itu, rumah besar itu tidak lagi menjadi simbol kesunyian, melainkan tempat di mana doa, cinta, dan harapan tumbuh bersama dalam ikatan pernikahan yang diberkahi.